Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan Quest untuk menganalisa butir item. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah satu buah folder yang berisikan data aplikasi Quest, dan yang ketiga adalah sintak. Pertama-tama kita buat data terlebih dahulu pada Notepad. Usahakan dibuat ekstensi .dat agar memudahkan kita. Di sini data terdiri dari identitas dan jawaban beserta dik. Untuk data kali ini yang akan saya tutorialkan merupakan data pilihan ganda. Di sini 1 ini mewakilkan pilihan A, 2 mewakilkan pilihan B, 3 mewakilkan pilihan C, dan 4 mewakilkan pilihan D. Sehingga untuk contoh kali ini saya menggunakan 4 opsi pilihan ganda. Kemudian yang kedua yang perlu kita siapkan adalah sintaks pilihan ganda. Di sini yang dapat kita ubah pertama adalah judul. Kita menyesuaikan judul apa yang ingin kita letakkan. Yang kedua adalah data file. Di sini data file kita menyesuaikan yaitu data.dat. Untuk teman-teman nanti menyesuaikan misalkan .txt atau .prn dan lain sebagainya. Kemudian ada codes, yaitu 0 merupakan pilihan jika peserta didik tidak menjawab, 1, 2, 3, 4 merupakan opsinya, dan 9 merupakan omit. Untuk format ID, di sini kita bisa melihat pada data. Untuk ID 1 sampai dengan 4 kita peroleh dari sini. Kita letakkan kursor di paling awal karakter menunjukkan kolom pertama, dan sampai dengan akhir ID yaitu spasi ini, yaitu kolom keempat. Selanjutnya items, kita mulai pada kolom kelima. Di sini dapat kita lihat di sini kolom kelima sampai dengan kolom ke-29. Atau sebanyak 25 butir. Kemudian kita meletakkan kuncinya. Untuk ini kita default, ini default, kemudian ini data sh.out. Kita bisa mengubah bagian ini yang saya blok. Untuk sh.out, it.out, ca.out, dan tn.out default saja, yang kita ubah bagian depannya saja. Kenapa? Agar kita mudah membedakan antara file satu dengan file lainnya. Selanjutnya kita buka aplikasi Quest, kita submit spasi nama file sintak kita. Di sini saya beri nama syntax ig.ctl. Jangan lupa sekali lagi ekstensinya menyesuaikan dengan ekstensi yang ada. Di sini saya syntax menggunakan ekstensi ctl, dan kita enter. Oke, setelah kita enter dan kita mulai menganalisis. Pertama-tama kita mulai dari data sh. Untuk data sh di sini ada judul, kemudian n di sini menunjukkan jumlah responden, l menunjukkan jumlah butir, probability level yaitu menunjukkan kemungkinan menjawab benar atau salah, karena di sini kemungkinan benar atau salahnya adalah 0,5 untuk contoh kali ini. Kemudian kita di sini melihat adanya ini menunjukkan jumlah responden, ini menunjukkan jumlah item. Di sini ada keterangan no cache delete or uncore dan no item delete or uncore yang menunjukkan bahwa tidak ada item atau responden yang dihapus. Kemudian di sini ada summary of item estimate. Ini merupakan reliabilitas sampel. Semakin tinggi nilainya, maka semakin banyak item yang fit atau cocok dengan model yang diujikan. Sebaliknya, semakin rendah nilainya, maka akan semakin tidak cocok atau tidak fit dengan model yang diujikan, sehingga tidak memberikan informasi yang diharapkan. Untuk penetapan fit atau tidak fit sendiri, untuk saat ini kita bisa lihat di sini. Untuk contoh kali ini memiliki nilai 0,96, itu fit karena berada pada rentang 0,77 sampai dengan 130. Untuk penetapan fit atau tidak fitnya, yaitu ketika di atas 1,30 maka tidak cocok dengan model RAS, sedangkan di bawah 0,77 juga tidak cocok model RAS, sehingga yang cocok itu adalah di antara rentang 0,77 sampai dengan 1,3. Kemudian untuk ketentuan outfit, di sini ada outfit juga, fit mean square, itu ketika di bawah 1 sama dengan 2 itu cocok dengan model RAS, ketika lebih dari 2 maka tidak cocok dengan model RAS. Selanjutnya
summary of case estimate ini menunjukkan bahwa jika tes ini dilakukan pengulangan atau tes akan menghasilkan hasil yang stabil, maka semakin tinggi nilainya semakin meyakinkan bahwa pengukuran memberikan hasil yang konsisten. Peserta tes yang mendapatkan skor tinggi akan benar pada setiap skor, atau peserta tes yang memiliki skor rendah akan salah pada setiap skor. Nilai reliabilitas rendah jika peserta tes tidak konsisten, artinya peserta tes yang memiliki kemampuan yang rendah dapat menjawab benar, sedangkan peserta tes yang memiliki kemampuan tinggi tidak dapat mengerjakan. Untuk fit mean square-nya sama seperti sebelumnya dan penetapannya juga sama. Selanjutnya di sini ada item estimate atau threshold. Di sini merupakan skala logit, yaitu dari minus 3 sampai dengan 3, menunjukkan bahwa tingkat kesukaran peer. Kemudian di sini merupakan sebaran responden. X ini merepresentasikan satu responden, sedangkan angka-angka ini merupakan butir. Semakin tinggi posisinya di sini letaknya, maka semakin sulit. Semakin rendah, maka semakin mudah. Sehingga di sini sebarannya yaitu merata di tengah untuk responden dan item. Selanjutnya kita dapat melihat sebaran item, apakah fit atau tidak fitnya bisa kita lihat sini. Ketika item ini, bintang ini terletak di luar titik-titik ini garis sini, maka dapat dikatakan bahwa item tidak fit. Untuk contoh kali ini semua berada di tengah di antara 0,77 hingga 1,30, sehingga dapat dikatakan item semuanya fit. Selanjutnya kita ke it. Untuk it di sini pertama ada kolom item name, yaitu item nomor 1, skor menunjukkan jumlah responden yang menjawab benar, maksimal skor yaitu jumlah semua responden. Di sini menunjukkan 99 responden menjawab benar dan dari 178 responden. Untuk div yaitu menunjukkan tingkat kesukaran 0,65, dapat dikatakan bahwa item nomor 1 ini mudah karena pembagiannya yaitu ketika lebih besar dari 2 maka sangat sukar, di antara 1 sampai dengan 2 sukar, di antara min 1 sampai 1 sedang, di antara min 1 sampai min 2 mudah, dan di bawah minus 2 sangat mudah. Untuk infit outfitnya ini sama seperti tadi, yaitu ketika di antara 0,77 sampai dengan 1,3 maka dapat dikatakan fit. Seterusnya sampai dengan item nomor 25. Oke, selanjutnya yaitu CA. Di sini pertama ada tabel name. Name ini menunjukkan nama identitas responden. Responden di sini yaitu responden pertama memiliki skor 14 dari maksimal skor yaitu 25 karena setiap skornya bernilai 1. Memiliki estimate atau kemampuan 0,29. Di sini pembagiannya yaitu ketika lebih dari 1 nilai estimate-nya, maka dapat dikatakan responden 1 lebih atau memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Di antara min 1 sampai dengan 1 kemampuannya sedang, di bawah min 1 memiliki kemampuan yang rendah. Terus saat ini karena nilainya adalah estimate-nya 0,29 maka memiliki kemampuan yang sedang. Infit, outfit, dan min square-nya sama seperti sebelumnya, dan seterusnya sampai dengan responden nomor 78. Oke, selanjutnya di sini ada data yang keempat yaitu data TN. Di sini mendeskripsikan lebih detail tentang item. Di sini item nomor 1 infit min square sama, yaitu di antara 0,77 sampai 1,3, kategori 0, 1, 2, 3, 4, 9 dan missing atau hilang. Count itu jumlahnya, yaitu jumlah yang memilih 0 atau tidak memilih itu sebanyak 0, memilih 1 sebanyak 33 responden, memilih 2 sebanyak 99 responden, memilih 3 sebanyak 25 responden, memilih 4 sebanyak 21 responden. Ini kemudian kita distribusikan sebagai persentasenya, yaitu ketika responden yang memilih 1 hanya sebesar 18,5, responden yang memilih 2 sebesar 55,6, responden yang memilih 3 sebesar 14,0%, yang memilih 4 atau D sebanyak 14,8%. Di sini ada poin biserial menunjukkan indeks daya beda butir. Kemudian ada mean ability atau estimasi kemampuan
responden yang menjawab. Jadi yang rata-rata menjawab 1 memiliki atau kemampuan min 1,16, yang menjawab 2 memiliki ability kemampuan 0,05, C memiliki ability minus 0,82, menjawab D memiliki ability kemampuan minus 0,82. Untuk threshold itu tingkat kesukaran butir nomor 1. Itu saja pemaparan dari saya tentang bagaimana cara menggunakan quest dan bagaimana cara menginterpretasikan data atau cara membaca data hasil analisis. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.